Ini perlu Anda mengerti. Sebentar Pak Cakra, sebentar. Pak Cakra bentar ya. Kalau Anda di sini orang yang punya parameter sendiri tentang ilmu pengetahuan, kita pengen tahu nanti lisensi Anda apa. Sehingga Anda berhak mengeluarkan satu produk ilmu pengetahuan yang akan kami ikuti. Mengerti ya maksudnya ya? Kita kan diikat oleh khazanah ilmu, Pak. Paham nggak? Nah, Kang Dito, ini kan dirinya sebagai jangan panik, Pak. Sebentar dulu. Pak, jangan panik. Saya terangkan ini kalau bisa. Tunggu. Anda menerangkan apa? Saya bingung. Buku karena yang Anda bukan dibaca orang oleh yang kawan itu, capable. yang barusan dibaca oleh kawan itu, bukan landasan kebenaran, karena hanya dia membaca buku yang dimaksud. Yang saya terangkan adalah Anda kebenarannya berdasarkan apa? Fakta. Apa arti fakta? Boleh saya masuk ini Iqbal, yang lain boleh nggak saya? Silakan Uni. Kalau Anda bisa. Anda dengan saya. Sekarang Anda dengan saya. Ini bagian saya sekarang ya. Kita bicara fakta dan mitos dan juga fiksi, oke? Sekarang saya ingin Anda jelaskan ke saya, apakah definisi fakta dan ciri-ciri fakta sebagai sumber pengetahuan? Silakan Pak Cakra. Saya pengen tahu daripada sudut pandang Anda. Fakta itu adalah suatu unsur yang ada dalam alam yang bisa kita lihat atau kita raba, kita rasakan, atau bisa ditelusuri, bisa dievaluasi, bisa diinvestigasi, nilai baik itu subjektif atau objektif. Nah, kalau suatu hipotesa jangan ini dulu Pak, jangan panjang. Saya kan pengen tahu definisinya dulu. Oke, itu aja dulu. Definisi menurut Bapak itu apakah sejalan dengan ilmu pengetahuan? Kan nanti saya juga tunjukin. Setahu saya, fakta itu punya unsur dan ciri-ciri. Saya dapat dari mana? Maaf ya Pak ya. Saya ini kan belajar nih Pak. Ya kan? Lalu saya punya nih jurnal ilmiah. Ciri-ciri fakta dan juga unsur-unsur fakta. Ya. Nah, dalam jurnal itu, nih saya tunjukin, saya kan bukakan datanya buat Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak, ketika Bapak mengatakan bahwa fakta itu apa-apa materi yang bisa diinderakan oleh indera Anda, apakah betul seperti itu? Maka dia dikatakan ada. Betul? Betul nggak kayak gitu? Saya tidak mengerti. Apa yang disebut fakta? Apa yang bisa diinderakan oleh Anda? Kalau saya kan pakai karya ilmiah nih Pak, bicaranya nih Pak, pakai data nih. Nih contoh. Ini dari jurnal nih Pak. Ciri-ciri fakta nih ada di sini nih. Maka bersifat objektif, biasanya dapat menjawab pertanyaan, menunjukkan peristiwa atau informasi yang telah terjadi, memiliki data yang akurat, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Nggak ada di sini. Salah satu ciri-cirinya adalah hanya bisa diinderakan saja, nggak ada begitu. Nah, Anda kan bilang tadi, berarti parameter Anda itu bertentangan dengan parameter yang dibawakan oleh kami para akademisi. Maka saya tanya, kita nggak apa-apa, kita ikuti mainnya. Menurut Bapak, apakah sesuatu yang fakta itu harus bisa diindera? Silakan. Apapun definisi fakta yang Anda berikan, sebelum ada dalam alam, sebelum ada bisa diobservasikan, dinilai keberadaan substansi daripada yang dimaksud atau benda yang dimaksud, maka itu bukan fakta. Apapun teori yang dah maksud tentang fakta. Clear. Okay? Saya paham, saya tangkap. Apapun teori, sebentar dulu, ini saya bicara. Apapun teori tentang yang Anda bawakan, kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalam alam substansi baik itu objektif atau subjektif, maka itu hanya sekedar teori belaka. Kalaupun Anda bilang, oh ini datang dari akademis, itu omong kosong semua. Alam adalah hanya satu-satu. Udah Pak, clear Pak. Kita nggak usah melebar Pak. Jangan jelaskan alam Pak. Saya kan nanya alam. Sebentar dulu. Ya tapi di sini kan saya lagi diskusi, bukan minta diajarin Anda. Kecuali saya lagi belajar sama Anda, saya dengerin Anda. Anda tidak bisa belajar dari saya kalau Anda tidak mengerti. Saya nggak mau belajar sama Anda. Kenapa saya harus belajar sama Anda? Kalau Anda tidak saya lagi tidak mau belajar sama Anda. Saya lagi tidak mau belajar sama Anda. Anda dengar dulu. Saya lagi ingin tahu cara berpikir Anda itu loh Pak. Kan Anda bilang segala sesuatu yang tidak bisa Anda deteksi dalam alam ini, maka itu tidak bisa dikatakan fakta, korek? Benar.
Oke. Anda percaya tidak dunia fisika kuantum? Sesuatu yang bisa dideteksi itu adalah bisa dievaluasi substansinya. Apapun teorinya. Mengerti fisika kuantum nggak? Tidak perlu kuantum Mengerti dulu. fisika kuantum. Kalau bisa Mengerti bahaya ini. kalau Ada orang yang membawa pemikiran bertentangan dengan saintifik. Anda tahu tidak? Dunia makrokosmos, dunia mikrokosmos, apakah semua sudah terdeteksi dengan indera? kalau ada alat apapun yang bisa dideteksi baik itu pakai Saya alat, tanya, sesuatu hei yang Pak, tidak bisa Pak, Anda konsisten Pak jadi laki-laki Pak. begini. Kalau bicara ini konsisten. Anda Sesuatu- tadi sudah punya parameter. Sesuatu yang harus bisa terdeteksi oleh indera Anda di alam semesta ini, maka itulah fakta. Maka kalau tidak terdeteksi oleh di alam semesta ini oleh indera Anda, maka Anda katakan itu tidak fakta. Begitu kan parameter Anda, dan parameter Anda itu tidak divalidasi oleh ilmuwan. Nah, menurut Anda, apakah yang dikatakan fakta itu harus terindra atau tidak? Ini jawaban pertanyaan sederhana nih. Silakan konfirmasi dulu. Biar enak kita diskusi ini. Begini, saya ulang ini, mungkin ada yang salah Anda mengerti. Apapun yang bisa Anda tunjukkan, indera apa saja yang Anda maksud, oke, alat apa saja yang Anda bisa gunakan, silakan. Sejauh Anda bisa aktualisasikan apa yang Anda omongkan, ada dalam alam, bisa dievaluasi, bisa dinilai, ditentukan nilainya, baik itu subjektif atau objektif. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana nilai kebenaran yang dimaksud. Tetapi kalau Apa hanya ini Pak? sekedar, Pak, sebentar dulu. jangan diulang-ulang Pak. Saya ulang ini Pak, karena jangan diulang-ulang. Sebentar dulu. Saya langsung to the point. sebentar dulu ini Apakah saya ulang. segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dikatakan fakta kalau bisa terindra, faktual, nampak di mata Anda? Itu pertanyaan saya, kok sulit banget ini Bapak ini. Sebentar dulu deh. Anda ini kalau Anda seorang mahasiswa harus terbuka untuk mendengar. Oh, saya bukan mahasiswa menurut Anda. Saya mahasiswa menurut ilmu pengetahuan. Bukan mahasiswa menurut Anda. Karena siapa peduli kami mahasiswa menurut Anda? Emang Anda siapa? Yang saya tanya itu jelas. Menurut Anda, fakta itu adalah apa-apa yang bisa diaktualisasikan, kan begitu? Saya tangkap omongan Anda. Segala sesuatu yang bisa diaktualisasikan ini kan bisa terindra nih. Apakah Anda sepakat dengan pernyataan Anda sendiri bahwa kalau ada di dunia ini yang tidak teraktualisasi, maka itu tidak bisa dikatakan fakta, betul? Sejauh Anda bisa menunjukkan sesuatu yang Anda klaim, oke, itu bisa kita jadikan kebenaran menurut substansi yang dimaksud. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan satu substansi, baik itu objektif atau subjektif, tetapi hanya hipotesa, maka itu adalah bukan sumber kebenaran, karena kita nggak tahu nilai kebenaran yang Anda maksud. Makanya apapun posisi yang Anda tunjukkan kepada saya, maka ingin saya tahu bagaimana nilai yang Anda maksud. Anda ngerti nggak pertanyaan saya? Coba ulang. Ini udah lah turunnya Pertanyaan saya apa coba? Dia nggak bisa jawab sebenarnya, muter-muter aja dia. Jangan dulu. Enggak, Daman ambil alih Daman. Oke. Daman ambil alih. Ini Jadi kebetulan oke, semua sebelum ini Daman kalau ambil. Anda mengerti. Pak Cakra ya. Daman bikin Oke, disampaikan kepada Anda. Daman habis ini pakai bahasa Aceh ya. Enggak, Pak Cakra enggak, Pak Cakra. Pertama, teman-teman perlu diketahui ya, Cakra Menonya ini di sini bukan narasumber, tapi oknum. Kenapa? Dia bukan orang yang ingin kita pelajari ilmu darinya, karena nggak ada. Tapi kita ingin tahu cara berpaham dia itu sumbernya dari mana, supaya kita tahu bahwa kalau ada orang berbicara yang tidak jelas tentang Islam, mesti dan pastinya biasanya dari ketidaktahuan. Kita sedang membuktikan itu. Ini bentuk dakwah kita. Jadi dakwah itu bisa dengan cara mempertontonkan ketidaktahuan orang lain yang banyak bicara tapi nggak ngerti apa-apa. Bisa juga kita dengan mengkonfirmasi itu kredibilitasnya apa. Itu salah satu bentuk dakwah. Supaya orang yang cerdas di bawah itu tahu bahwa bapak ini tidak pantas untuk didengarkan omongannya gitu.
Ya, nah kalau Bapak ini punya masalah dengan agama Islam, itu masalah dia sendiri, bukan masalah agama Islam, tapi masalah pribadinya sendiri. Nah, silakan Daman ambil alih. Saya sudah tunjukkan kepada Anda semua ya, bagaimana kelakuan Bapak ini. Silakan. Daman ambil alih, Daman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiba nama ceh duarnyo mangat udah bao. Itu mic-nya di apa? Termute. Pak Cakra dibuka, Pak Cakra, termute. Muka aku kok kayak gini di sini. Udahlah, udah aman. Nyan hana udah mic Pak Cakra, nya kau deh. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, jadi Pak Cakra dalam pembuktian Nabi Muhammad fiktif itu apa yang Anda bawa kira-kira? Maksudnya, saya kurang mengerti yang Anda tanyakan. Dalam pembuktian kan pertama gini. Dalam pembuktian klaim, jadi ibaratnya gini, di antara sebelum Anda datang, orang pada tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah satu tokoh dalam teologi Islam. Tiba-tiba dengan kehadiran Anda ingin mewujudkan satu klaim sepertinya ini bukan tokoh yang nyata. Orang pada tahu itu siapa orang yang Anda maksud? Sebelum Anda datang, sebelum Anda berstatement dan membuat satu pemahaman Nabi Muhammad fiktif, maka ada awal-awalnya orang-orang yang percaya Nabi Muhammad ini ada. Jadi saya ingin mempertanyakan, fiktifnya dari mana? Oke, Anda bilang orang itu percaya, orang itu siapa? Nah, ini saya ulang ini. Kalau Anda bilang orang itu dan percaya, maka orang itu yang Anda bilang, orang itu tidak mengerti tentang apa yang dia percaya. Yang saya tanyakan, siapa saya tidak mengerti. Saya tanyakan siapa orangnya. Ya. Anggap saya tidak mengerti dan saya butuh pengertian Anda sehingga Nabi Muhammad ini fiktif. Coba gimana? Coba. Oke, ini saya terangkan dulu ya. Dalam Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Yang mana tuh? Ini mengerti dulu, oke? Menolak Nabi terakhir. Nah, kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir? Yang mana? Biar kita buka dulu yang mana, Pak. Yang mana ayat menolak Nabi terakhir tuh yang mana? Oke, silakan Anda baca di ayat 40 surah Al-Ahzab. Wa khataman nabi sebentar dulu ini, jangan potong dulu ini biar Anda bisa mengerti ini tentang kenapa saya mendapat keterangan dari Al-Quran bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada konsep nabi terakhir atau rasul terakhir. Nah, Al-Quran juga menolak konsep-konsep agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diterangkan di dalam kitab hadis Al-Bukhari, kitab hadis lain-lain. Nah, kemudian di bagian kedua, kitab hadis itu sendiri, pengakuan dari kitab hadis menunjukkan bahwasanya tokoh utama yang ada di dalam kitab hadis yaitu Nabi Muhammad adalah fiksi. Nah, ini menurut kitab hadis itu sendiri. Kita melihat dari struktur hadis, ya kan, struktur otoritas hadis, kemudian dari esensi hadis, kemudian poros orientasi hadis, menunjukkan bahwa tokoh yang ada di dalam kitab hadis yaitu Nabi data Muhammad tadi yang dia bawa, Bang tidak Daman. lebih daripada Jangan biarkan ngelantur. Buka tidak tadi dulu lebih yang dia bawa. daripada fiksi. Sabar Bunda, biar Daman coba. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fiksinya Nabi Muhammad dalam Islam, dua sumber yang paling kuat, yaitu Al-Quran, keterangan yang kita dapat dalam Al-Quran, dan dari kitab hadis itu sendiri. Nah, ada pendapat-pendapat lain yang seperti kawan kita tadi tunjukkan, ada orientalis menulis buku, itu lain. Tetapi dua sumber yang paling kuat tentang fiksinya Nabi Muhammad. Makasih Bang Elder, makasih Pak Indra. Fiksi, maka hanya Al-Quran dan kitab hadis yang bisa menerangkan duduk perkara tentang siapakah Nabi Muhammad yang diterangkan dalam hadis. Oke, dimengerti. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40 dikatakan gini. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak daripada seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah, penutup para nabi. Utusan Allah, penutup para nabi. Itu gimana?
Yang Anda bacakan itu, terjemahan yang Anda bacakan itu keliru dan perlu diterjemahkan kembali. Oke, satu-satu ya. Oke, terjemahannya keliru. Oke, nih. Wakhataman bukan. Ya. Oke, enggak nih. Makana Muhammadin. Nah, ini namanya manafi. Ini namanya manafi, ini namanya fi'il madi. Ya. Tidak adalah Muhammad itu ayah daripada seorang kamu. Oke? Walakin ini namanya huruf istidrak. Apa istidrak? Tasbutu mazukir wa tanfi masiwa. Oke? Menafikan hal yang di belakang, memaksudkan yang di depan. Itu namanya Pak Cakra istidrak. Istidrak. Adat istidrak ada lakin, ada lakinna. Salah satunya lakin. Arti istidrak yang di belakang dibatalkan, yang di depan dimaksudkan. Apa itu? Rasulullah wa khataman Nabi. Berarti ini yang dimaksudkan. Seperti saya ngomong, Pak Cakra itu bukanlah kepala sekolah, melainkan dialah yang menyelamatkan sekolah ini. Maka yang di belakang dibatalkan, yang di depan menjadi isbat namanya. Dalam proses istidrak bahasa Arab. Ini lakin, ini Rasulullah. Jawaban daripada istidraknya lakin. Jawaban istidrak daripada lakin adalah Rasulullah. Dan jawaban daripada istidrak lakin salah satunya adalah khataman Nabi, dibaca mansub ini fathah bukan dumah, bukan kasrah, dibaca fathah karena lakin ini istidrak. Maka membatalkan arti yang di belakang, memaksudkan arti yang di depan. Itulah arti istidrak. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Persoalannya begini. Nah. Oke. Apa yang barusan Anda terangkan adalah ilmu-ilmu yang sudah basi yang tidak bisa menjadi satu petunjuk. Perlu Anda Bapakmu tuh basi, Saulus tai. jadi perlu Anda Uclok kau. mengerti. Mana ada ilmu tuh basi, bodoh? Pak Cakra, Mana? Pak Cakra, gini. Pak Cakra, kita bahasa Aceh Tanyonyo, ke, itu beda-beda. Nyang hai male, nyang hai male itu. Di sini. Uni, bentar. Uni, sebentar Cakra. Uni, aku turunkan akun satu Bang Moto mau naik Uni ya. Uni. Nah sudah. Oke, ini saya mau Lanjut. Tunggu. Tolong jawab saya, kenapa sistemasi bahasa ini yang saya bahas tadi bahasa Arab, mau orang beragama Hindu wajib tunduk di atas ilmu itu. Di mana itu penyusunan di balik kata-kata dalam bahasa. Mau itu bahasa orang Hindu ke Arab wajib tunduk di bawah bahasa itu, mau Kristen ke Arab wajib tunduk di bawah bahasa itu, dan Anda mengatakan ini ilmu basi. Kalau ini ilmu basi, orang nggak bisa ngomong. Kenapa? Nggak punya struktural bahasa. Kalau nggak bisa ilmunya bilang, saya ajarkan satu persatu. Begini Mas, begini kawan. Persoalannya orang Arab itu sendiri tidak mengerti apa itu makna salat. Persoalannya orang Arab itu sendiri tidak mengerti apa itu kiblat. Orang Arab itu sendiri tidak mengerti apa itu ibadat. Orang Arab itu sendiri tidak mengerti apa itu akhirat. Orang Arab itu sendiri tidak mengerti apa itu sesungguhnya Allah. Nah, makanya bahasa Arab itu bahasa Al-Quran itu perlu dikaji kembali, tidak hanya melemparkan slogan. Nahu saraf itu buat apa? Enggak, nahu saraf itu khusus buat Al-Quran ataupun nahu saraf itu khusus bagi orang yang mau berbahasa Arab. Persoalannya begini Mas, saya terangkan tadi. Ini saya ulang ini. Orang Arab tidak bisa menjelaskan apa itu makna salat. Yang makna salat itu harus universal, harus faktual, tidak boleh terbalut dengan dongeng, tidak boleh terbalut dengan hipotesa, tidak boleh terbalut dengan mengancam orang lain atas nama Tuhan. Kalau pendekatan Al-Quran yang baru Anda terangkan, Yang tadi dulu udah kemana-mana nih. Yang tadi Bapak bilang Nabi Muhammad, Al-Quran menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ini Al-Quran jelas bilang Nabi Muhammad Rasul dan penutup Nabi. Kenapa? Begini. Kedepannya mansub setelah istidrak. Gimana sih? Begini, kalau Muhammad yang Anda bayangkan, yang Anda mengerti, ditunjuk yang direferensikan kepada kitab hadis, maka model Nabi demikian tidak bisa dijadikan sebagai sumber suri teladan, tidak bisa dikatakan aswatun hasanah. Nah,
Jadi jangan kecolongan, jangan kejebak. Ya udah, yang mana yang nggak bisa dijadikan suri toladan, yang mana? Oke, ini saya terangkan. Ini. Kalau Nabi Muhammad menyerukan orang Islam untuk saling membunuh demi agama, Yang untuk mana? menegak- Yang sebentar mana dulu, ayatnya membunuh demi agama? Coba. dengar dulu. Satu ayat. Boleh kau didengar. Tunjukkan. Dengar Satu dulu. ayat. Tunjukkan, Fir. Dengar Satu dulu, ayat. sabar dulu, sabar dulu. Tadi Anda menanyakan tentang soal Nabi Muhammad. Halo, Kenapa assalamualaikum. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja nahan buat ucap salam. Assalamualaikum. Ada abang gue, ada Kimato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Nah, Udah pakai kira satu ayat yang nyuruh yang bunuh-bunuh tadi mana? Coba. Yang mana ayatnya? Yang mana? oke. Kalau terjemahan ayat Al-Quran, ayat 29, ayat 123 dari surah Al-Ma'idah, dan ayat 191 dari surah Al-Baqarah yang menyerukan umat. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu, Mas. Ini kawan Yang mana ayatnya? Kan kita buka dulu ayatnya, gimana sih? Oke. Nah, kalau ada sejumlah ayat Al-Quran yang diterjemahkan untuk mengancam orang lain, untuk menegakkan agama Islam, maka Nabi yang demikian adalah tidak bisa dijadikan seorang Nabi sebagai suri teladan. Ayatnya yang mana? Teman-teman dibantu tap layar biar komelnya kokoh teman-teman. Yang nonton 6K ini bahaya. Tap semuanya, tap. Yang mana ayatnya? Tap layar di share ke sini Bang. Lanjut. Oke, ayat 29 dan ayat 123 surah At-Taubah. Daman, dia kritik terjemahan, dia maunya pakai teks asli, pakai bahasa Arab aja, dia bisa nggak? Iya, nggak ngerti dia. At-Taubah berapa? Oke, ayat At-Taubah berapa? oke, At-Taubah 123 dan 29. Kemudian ayat yang sama atau serupa 191 surah Al-Baqarah. Nah, ini aja Pak, ini aja nih. Oke, ini Pak ya, nih yang artinya nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini bener nggak? Iya. Ya, ini yang jahat siapa? Siapa yang jahat di sini? Perangilah. Siapa yang jahat di sini? Ayat itu digunakan oleh kaum ulama. Enggak, Oke. yang jahat di sini siapa ini? Nabi Muhammad yang jahat di sini. Itu begini. Ayat itu digunakan di dalam kacamata syariat Islam untuk diajarkan kepada kaum membenci kaum yang lain. Yang jahat di sini tahu nggak apa? Orang yang nggak paham artinya. Itu yang jahat, Pak. Oke, ini saya jelaskan ya. Qatilu, apapun yang Bapak buka masalah perang, di depan qaf ini ada alif. Nih, saya terangkan satu persatu kepada Bapak. Ini bahasa Indonesia dulu, baru kita masuk ke bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja ada yang namanya imbuhan. Bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Kata-kata makan dengan kata-kata dimakan, dengan kata-kata dimakankan, dengan kata-kata saling makan, ini mempunyai maksud yang berbeda, tergantung imbuhannya. Tapi kata dasarnya cuma satu, makan. Bahasa Arab pun sama. Kata dasar, qatala. Oke. Kata dasar dalam bahasa Arab itu 3, ko, pa, dan la. Ini bukan ilmu Al-Quran, tapi ilmu bahasa Arab. Mau Hindu wajib tunduk di ilmu ini, mau Buddha wajib tunduk di ilmu ini kalau dia ke Arab. Oke. Kata dasar dalam bahasa Arab itu 3, qaf, ta, dan la. Oke. Qatala artinya bunuh. Kalau ditambahkan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Apabila ada yang dilebihkan dalam 3 huruf bahasa Arab, namanya ziyadatul makna. Apa? Mazid fi. Ada pengertian yang berbeda. Contoh, kata-kata aktala artinya apa? Mengambil tangan orang untuk dibunuhkan dengan sistem mutaaddi. Qattala banyak yang dibunuhkan. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Qatala qatalu qataltum. Ini masuk ke mana? Qatala yuqatilu qatala apa? Qatalu nih. Yang ada alifnya. Ini namanya musyarakah baina isnen. Ini namanya alif musyarakah baina isnen apabila lebih daripada 3 huruf.
Kota dan la. Lebih ini 3 huruf. Dilebihkan waw untuk mengatakan jamak. Dilebihkan alif untuk adanya musyarakah baina isnen. Artinya apa? Terjadi dua belah pihak saling bunuh. Artinya justru ayat ini ayat yang berbunyi kebaikan. Apa? Jikalau ada terjadi saling perang di antara kamu, bunuhlah siapa-siapa yang mereka itu yang tidak percaya dengan hari akhir, yang tidak percaya kepada Allah. Artinya ini ayat yang mengklasifikasikan, Pak Cakra. Apa diklasifikasikan? Itu ayat qatilu, kecuali ayat itu berbunyi katalah. Ya, kalau berbunyi gini, qatil iktal. Ayat tersebut berbunyi iktal. Benar. Nabi Muhammad salah, Allah salah. Kenapa? Nyuruh. Tapi kalau bunyinya qatilu, ini kalau terjadi saling perang. Emang Bapak mau kalau jadi perang ngapain? Jualan jagung? Nggak mungkin. Persoalannya begini, Mas. Sebelum panjang ini saya sanggah nih. Persoalannya begini. Orang yang menggugat perlakuan Nabi Muhammad yang zalim dalam beragama, kenapa Nggak ada jangan yang murtad? zalim. Ini udah kena lagi, Persoalannya Bapak. begini nih. Ini sebentar dulu nih. Sebentar dulu ini saya terangkan ini. Nanti terangkan, santai. Nanti saya terangkan ayat ini dulu. Bapak memahaminya dari terjemahan. Padahal sekarang gini, saking luasnya bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak mampu menampung artinya. Karena kata qatilu ini artinya apa? Terjadi perang. Apabila terjadi saling perang, saling ini karena qatilu ada alif. Kalau berbunyi iktal, nah ini satu pihak. Tapi kalau qatilu dua pihak. Ini dikatakan apabila terjadi saling perang, yang kau bunuh yang tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai nanti ada yang jualan jagung pun dibunuh. Jangan sampai nanti yang jualan kambing pun ikut dibunuh. Makanya ayat ini justru ayat yang mengklasifikasikan tentara-tentara perang yang di dalam perang tidak boleh membunuh sembarangan. Persoalannya begini, Mas. Ini saya terangkan sedikit ya. Persoalan syariat Islam. Ini saya kaitkan ke apapun konsep dan argumen filosofis di belakang itu. Yang bisa filosofis ilmu bahasa dulu. Oke, yang bisa menjelaskan makna ayat yang Anda maksud itu adalah hukum syariat Islam dan perlakuan sebentar dulu, perlakuan umat Islam yang zalim atas nama Nabi Muhammad yang melakukan terus memerangi orang hanya karena menganggap orang lain tidak masuk Islam. Nah, di dalam syariat Islam ada kewajiban untuk memaksa orang mengintimidasi perbandingan orang dibelah yang berbeda pendapat. Sebentar dulu nih saya terangkan ini. Nah, apa yang Anda terangkan itu kayak saya, bukan kayak Anda kasih tahu. Ini, Pak, tolong gini. Ini cara terangkan. Oh, salah kamu Daman. Ini seperti ini. Jelaskan dong ininya. Saya udah jelaskan ini. Qatilu ini namanya alif musyarakah baina isnain. Bukan ilmu Al-Qur'an, tapi ilmu bahasa Arab. Mau siapapun yang kayak Arab paham ini. Kalau saya nih sama Pak Cakra ya. Kalau daraba, saya gini. Daraba Daman Cakra. Itu benar sepihak. Daman datang tonjok Pak Cakra. Tapi kalau orang bilang daraba Cakra Daman, ini artinya saling pukul memukul Daman dan Cakra. Kalau pakai kata daraba ada alifnya. Ini ada alifnya. Kalau ada alifnya, mau Bapak putar ke ujung selatan pun kita nggak bisa kabur daripada gramatikal bahasa Arab. Karena Al-Quran bukan turun di Bogor, bukan turun di Jakarta, turunnya di Arab. Makanya kita wajib tahu bahasa Arab ngomong apa. argumen itu saya sudah katakan tadi, orang Arab tidak mengerti pengertian salat. Itu satu. Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam Islam, ini kembali kepada pokok tadi itu, adalah tidak lebih daripada fiksi. Muhammad yang ada dalam Al-Quran 5 kali. Nggak nyambung, woi. 5 kali. Nggak nyambung nih, Penjudata. Nggak nyambung. 5 kali Al-Quran tersebutkan kata Muhammad dalam Al-Quran.
Tunjuk data. Tidak Mana satu datanya? pun, tidak Mana satu pun datanya? kata Datanya Muhammad mana? itu. Mana Di- datanya orang Arab nggak ngerti sholat itu mana datanya? Oke, Datanya. sebentar dulu ini. Buka data nggak bisa. Kau framing Coba itu. Bokre tadi, buka data deh Bokre. Oke, Coba begini. Bokre buka data dulu. Bokre buka data buka dulu. data, Nanti buka data. baru ditunjukkan Nah, itu Bokre. Kau cuma ngomong aja kalau nggak ada data. Nah, pengertian salat. Oke, kembali Hei, kepada pendol salat. korek, datanya mana pendol korek? Woi, pendol korek, datamu mana, Cuk? Coba Datanya, Bokre Bapak. ditunjukin dulu datanya nanti Datamu dijelaskan. dulu. Datanya Sama mana? satu lagi. Orang-orang Arab itu nggak ngerti pengertian sholat itu di mana datanya? Data. Oke, ini saya terangkan ya datanya. Bukan diterangkan, ditunjukkan. Yang Data, namanya tunjuk- data bukan tunjuk diterangkan, data. tapi Tunjuk ditunjukkan, data. Kuculuk. Hai Pak Cakra, mana Aceh naik ni kerana dah. Cik betul le. Hai, nyok ke soalan Aceh nyok. Tampilkan data. Agama yang nak Aceh, agama yang nak di Aceh jinonya, nyan agama zalim nyan. Nabi Muhammad yang Agama diakui Nabi oleh juga makmu ke orang Aceh. Kipas Nyan ni. Nabi zalim. Nabinya hati kuduknya Nabi yang Yang kaya. dalim ni Aceh. Menyahana nomor no cik dalim. Menyahana nomor no jeut ni. Sebab hantar merno. Maka dia Ulama Aceh nyan ulama zalim. Benar depan. Ulama Aceh dalim. Jadi hanam badak ini hanam badak rendah. Botak, tunjukkan datanya, bukan dijelaskan datanya, Kuculuk. Kami bukan anak SD yang bisa kau bohongi. Datanya tunjukkan. Framing aja. Ngomel dia nggak dengeran suaranya, dia bodoh kali dia nggak dengar suaranya dia. Suaramu nggak kedengeran, woi, suaramu nggak kedengeran, di mute itu dulu. Tunjukkan data Pak Cakra. Kayak tadi tunjukin satu ayat saya bahas, satu ayat lagi saya bahas. Mana lagi maunya? Tadi saya mau menjelaskan kepada Anda, kata Muhammad dalam Al-Quran 5 kali Ini dia ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Hei, ngerti tunjukkan nggak? Hei, ngerti nggak tunjukkan itu apa? Tunjukkan, tampilkan datanya. Tunjukkan, bukan dijelaskan. Oke. Pendol korek. Oke. Kata Muhammad itu perlu dimaknai. Bodoh ini orang. Paulus ini saudaranya Paulus. Ini orang bodoh tunjukkan nih. data. Nah, kalau Muhammad yang Anda katakan hanya mengatakan Muhammad, tetapi Hai, datanya, oi, tunjukkan. Yang di bawah tap-tap layar dibantu share dan posting ulang ya. Yang belum follow akun para apologet yang di atas di follow dulu. Tap-tap dulu biar nggak rungkat teman-teman. Tembus satu yuk. Parah juga ini botol satu kecap nih. Datamu mana, Cuk? ini di mute. Kalau saya Karena bicara kau nggak tunjuk data. Coba kau nunjuk data, kami nggak akan mute. Coba dibalik kameramu, kameramu balik, tunjukkan datanya, silakan. Balik kamera dulu. Oke, maksud Balik Anda kamera. maksud Anda data apa yang Anda mau saya tunjukkan? Data yang kau omongkan sendiri, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Buktikan, Oke. tunjukkan. Oke. Bahwasanya orang Arab itu tidak tahu sholat, buktikan mana? Nah, Datanya mana? oke, datanya. Data. Jangan ngomong dulu. Mulutmu diem dulu, balik kameramu, tunjukkan datamu, baru ngomong. Oke, kenyataan. Ini nggak ngerti balik kamera loh. Ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia balik kamera loh. Oke. Hei, kameramu dibalik. Ini siapa nih yang di ini Ardiansyah ya? Kenapa nggak terima? Oke, Kenapa? Ardiansyah. Ini sikap diskusi yang Anda tunjukkan itu konyol. Bodoh amat. Yang penting tunjukkan data. Gak apa-apa konyol selama itu pakai Y jangan pakai T. Itu bahaya. Gak apa-apa. Iya juga ya Mare ya. Iya juga Mare. Gak apa-apa. Biarin Bang, dia ngomong apa sih pentolan ini? Coba apa sih dasarnya dia ini apa? Dasarnya mengatakan itu apa? Apa? Oh, kalau nggak bisa nunjukin data, Cakra, bukan itu Cakra. Dasarmu mengatakan itu apa? Coba, kami minta dasarmu apa coba? Ada nggak dalilnya apa? Sampai kau berani mengatakan begitu apa? Buka mic-mu. Astaga. Sudah buka. Saya bisa menerangkan kalau saya terus di mutein. Kalau lagi saya terangkan. Nah, saya gini aja Pak Cakra. Orang Arab nggak ngerti sholat. Itu yang orang Arab salto-salto tiap 5 waktu ngapain orang ini? Saya katakan itu bukan salat yang dimaksud Al-Quran.
Ya dimaksud Al-Quran apa? Oke. Yang dimaksud Al-Quran bukan sembah-sembah berhala Ka'bah. Ya udah, yang dimaksud Al-Quran apa? Oke. Salat dalam Al-Quran bukan sembah-sembah Ka'bah, bukan pergi bolak-balik sana ke naik haji, naik umrah, bukan itu salat. Pak Cakra, gini Pak Cakra. Pak Cakra lahir di Aceh, ngomong bisanya bahasa Indonesia. Mereka tinggal di Arab dari kecil, dari ayunan udah diajari bahasa Arab. Udah bisa bahasa Arab nih. Sholat, mereka sholat. Ini yang mereka salto-salto 5 kali ini, kalau mereka nggak ngerti sholat, ngapain mereka? Salat yang dilakukan orang Arab untuk sembahyang sembah Ka'bah itu bukanlah definisi salat yang ada dalam Al-Quran. Nggak nyambung. Dasar botak, Paulus. 5 kali orang Arab, jangan kita. Oke, kita yang Indonesia nggak ngerti sholat karena apa? Bukan bahasa kita. Ini orang Arab nih, 5 kali salto-salto, ya kan? 5 kali salto-salto sehari semalam itu apa namanya kalau bukan sholat? Ya, silakan Anda namakan Anda sendiri. Cakra, saya mau tanya satu hal aja. Nanti boleh teman-teman yang lain. Satu hal aja saya mau tanya sama. Kalau Anda mengerti Al-Quran itu tidak apa namanya? Kalau Anda mengandalkan definisi seperti salat yang Anda lihat kepada orang Arab itu adalah definisi salat. Inilah kecolongan orang Islam kejebak di dalam. Maksud kamu definisi sholatnya seperti apa harusnya? Sebentar dulu. Kalau Anda bergantung kepada orang Arab yang begini kepada definisi salat, disinilah kejebak orang umat Islam di dalam kezaliman dan kegelapan. Nah, makanya saya tidak akan menjawab definisi salat. Definisi sholat silakan menurutmu Anda, apa? Begini aja. nanti. Definisi sholat menurutmu apa? Tunjukkan datanya. Definisi sholat menurutmu dan tunjukkan datanya. Silahkan. Ayo, silakan. Bokre, lanjut. Oke, kenapa saya terus di-mute ini? Saya minta pamit dulu nih. Kalau memang Jangan pamit, jangan pamit sini. Nggak ada mute, nggak ada yang mute, nggak ada yang mute. Jangan. Ngambek, jangan ngambek. Nggak ada yang mute, nggak ada yang mute. Lanjut. kita tidak ini kalau tidak tertib. Kalau Anda bilang Anda ini seorang pelajar dan mahasiswa, tolong tunjukkan Anda ini adalah Definisi orang-orang sholat pelajar. menurutmu apa dan tolong tunjukkan datanya. Jangan ulang-ulang. Definisi sholat menurutmu apa dan tunjukkan datanya. Silahkan. Nah, ini adalah pekerjaan rumah. Saya kasih kepada Anda untuk Anda pikirkan. Nah. Nih pepek mamak kau lah babi kau memang lan anjing kau memang. Cakra, itu mau tanya saya. Itu kamu Cakra. Coba dengar saya. Saya mau tanya satu aja. Pomade pakai apa? Apanya? Pomade pakai apa? Pomade. Mau nanya itu aja satu. Itu aja saya. Pomade pakai apa? Saya tidak mengerti yang Anda tanyakan. Mas, bisa nggak Kiryos Moto ini diturunin dulu, bisa nggak sih? Nggak, mau nanya aja biar saya bisa hindari pomade itu karena kan saya sering pakai pomade itu jadi khawatir gitu. Jadi pomade pakai apa? Yang Anda tanyakan. Minta aja tadi dia dasarnya tadi itu apa? Dasar iya, begini Cakra. Dasar Anda mengatakan bahwa orang Arab itu tidak memahami sholat, tidak mengerti cara sholat dan lain-lain itu apa dasar mengatakan itu buat kita penasaran tuh apa? Oke, baik. Padahal kan kita diperintahkan, padahal kan kita udah dikasih tahu tuh cara kita sholat itu mengikuti bagaimana Rasulullah sholat kan gitu. Oke. Kenapa Anda salahkan itu? Oke, baik. Terima kasih. Salat yang ada dalam Islam itu bersumber kepada dongeng dan hipotesa. Wah, Taila, kalau begitu Tailaso kau namanya. Kak bilang main turunkan aja lah. Enggak nyambung. Selamat Bapak dapat peringkat Tailaso, Pak. Jarang-jarang orang bisa mendapat ini suatu kebanggaan dan kehormatan Bapak bisa mendapat gelar itu. Ini nampaknya ini Itu Tailaso nampaknya ini namanya. kita lagi diskusi ini untuk kita ini bukan lagi diskusi. Kalau Anda ingin tahu tadi Anda menanyakan itu padahal itu pertanyaan ini. Enggak, kau langsung bilang dongeng. Kupikir kau tadi membenarkan sholat, tetapi kau menyalahkan bagaimana cara umat Islam sholat hari ini. Oke. Lalu kau jelaskan kepada kami bagaimana cara sholat yang benar menurut kau. Kalau kau katakan dongeng, tak usah ngomong bodoh. Sholat aja kau tak percaya.
Yang ku minta bagaimana yang benar cara sholat hari ini. Aku kalau tak sudah on cam tampari kau nih dari tadi. Kalau depan kelas. Lanjut. Cakra udah sudah menikah belum? Cakra, buka mic-nya coba. Cakra ini sudah menikah? Sudah menikah? Sudah menikah? Oke, ini saya minta pamit. Saya tidak bisa. Jangan minta pamit, minta duit di sini. Kalau Ayo. kalau Anda tidak siap berdiskusi secara intelek. Siap. Intelek. Kita pakai telek. Kalau Tenang. Kau telek, kau bapak kau telek. Kalau hanya untuk hiburan, oke. Saya kira ini oke kalau hanya untuk hiburan. Tetapi untuk ilmu, ini bukan untuk ilmu. Ini serius. Apa? Kenapa kau mengatakan apa dasarmu mengatakan bentar. Apa dasarmu mengatakan bahwa sholat yang tertulis dalam Al-Quran itu dongeng? Anda beriman kepada Al-Quran tidak? Percaya tidak? Anda kan mengaku Islam. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran ini kitab suci? Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran ini firman Tuhan? Percaya nggak? Oke, ini saya terangkan ini. Tolong kasih saya waktu. Jawab. Ya, dijawab dulu lalu Anda terangkan. Percaya apa tidak percaya? Oke, tenang dulu, tenang ya, tenang. Oke, Pomet. Pertanyaan saya, Anda percaya apa tidak percaya? Itu yang saya tanyakan. Jawab. Kalau Anda baca Al-Quran hanya karena percaya, itu adalah bukan pendekatan. Tidak, kau kan mengaku Islam. Apakah kau beriman kepada Al-Quran sebagai firman Tuhan? Iya atau tidak? Itu yang kau jawab. Habis itu kau jelaskan, nggak masalah. Nah, pertanyaan itu kalau Anda beragama kepada kegelapan, itu pertanyaan untuk Anda tanyakan kepada kaum ulama. Kegelapan. Tidak, kau Islam kan? Islam bukan? Kau mengaku Islam tak? Yang beriman is dead, bukan Islam. Kau mengaku Islam nggak, Cakra? Aus dia. Saya Islam, tetapi bukan Islam versi Muhammad. Iya. Versi apa dong? Oke, Edis. baik. Kau percaya nggak sama Al-Quran? Atau kau punya kitab yang lain? Maksud Anda percaya berarti Anda menggunakan Al-Quran. Beriman. Orang Islam tuh wajib beriman kepada firman Tuhan. Oke, Yaitu Al-Quran. Beriman itu apa? Yang Anda bayangkan beriman itu apa? Beriman tuh percaya, simpelnya. Bodoh kali kau ini. Percaya tidak? Beriman tidak kepada Al-Quran? Kalau Anda percaya, Anda tidak perlu pakai otak. Kalau hanya percaya aja. Nggak perlu pakai otak. Nggak perlu pakai Bagaimana otak. kita bisa mempercayai sesuatu jika tanpa akal? Itu namanya tolol, kau sama kayak orang gila. Dasar kita beriman itu karena kita punya akal, makanya kita beriman. Oke, inilah yang saya mau terangkan. Kalau Anda gunakan Al-Quran itu untuk percaya-percaya saja, maka Al-Quran itu tidak Nggak ada yang percaya-percaya saja. Aku ini punya otak. Andai kata Al-Quran itu tidak benar firman Tuhan, sudah kutinggalkan sejak lama. Tapi demi Allah itu firman Tuhan. Nah sekarang kau kutanya, kau Islam apa tidak? Kalau kau mengaku Islam, apa kau percaya Al-Quran? Itu kau jawab. Inilah kawan-kawan ini. Nah, itu kalau itu kau jawab. Itu kau jawab. Enggak, kau jawab karena kau mengaku Islam. Apakah kau beriman kepada Al-Quran? Iya apa tidak? Kalau tidak, mutlak kau bukan Islam. Kau beriman tidak? bukan begitu, Mas. Nah, ketawa bodoh. Ini nampak ketawa bodoh. Ketawa tak tahu apa-apa. Jangan-jangan kau tak tahu arti Islam. Atau sederhana, saya ubah pertanyaanku. Begini Cakra, kau tahu nggak definisi Islam itu? Apa itu Islam? Coba. Kalau pendekatan Al-Quran, Saya tanya Anda, Islam itu apa? Saya ubah pertanyaanku kalau terlalu berat untuk otakmu itu yang IQ-nya 25 ke bawah. Sekarang saya tanya, Islam itu apa? Oke, Islam itu bukan artinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bodoh kali kau ini. Definisi Islam. Definisi Islam. Islam adalah, sebentar, Afwan Ustaz. Islam adalah apa? Apa itu Islam? Islam adalah, Saya kasih definisi. Islam bukan artinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. itu pendapatmu, betul. Islam itu apa? Secara kaidah bahasa, Islam itu apa? Apa yang dimaksud daripada Islam kalau ngaku Islam? Islam adalah apa? Kristen, ini saya kasih kau contoh ya. Kristen itu apa? Kristen itu, sebentar. Kristen itu pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Islam adalah apa? Islam bukan artinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Emang babi lah kau ini. Itu yang perlu Anda mengerti dulu. Aku tanya, kau jawab. Bang Iqbal, kasih bapak-bapak komplek dulu coba. Silakan. Ya, ganti pertanyaan lain. Ya, silakan. Iya, saya nanya secara global aja ya. Saya global ke Cakra ini. Cakra sudah menikah?
Mungkin itu kita bisa bikin sesi lain tentang pernikahan itu boleh. Enggak, sudah menikah apa Masih, belum? Vanessa. Nikah belum? Punya istri? Nah, silakan aja. Pokok yang ingin Anda tanyakan, mungkin persoalan istri pernikahan itu bisa kita buat koma yang lain. Coba nggak nyambung. Ini orang kalau diomongin, kalau dinasihatin masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar Jagorawi anjing. Nggak jelas ini. Jadi dinasihatin nggak? Iya, apa ini? Gak lengkap. Ini jago monolog aja dia ini. Memang kerjanya sesat lagi menyesatkan. Kau ini organ kau ini. Nah, kalau Anda Iya, monolog jago kau. Kau mau berdiskusi gini-gini. Kalau- Dari tadi kau minta syarat, kau bilang kan tidak ingin diserang kau secara pribadi. Diajak kau berdiskusi secara ilmiah, secara akademis kau tak mampu. Bahkan untuk merespon pertanyaan yang begitu sebentar Cakra. Untuk merespon atau menanggapi pertanyaan saya dan teman-teman saya yang sangat sederhana itu kau tak mampu itu. Lalu bagaimana kita bisa berdiskusi? kalau Anda tidak bisa Kepalanya berasap, anjing. pernyataan yang sudah saya keluarkan di video atau di komal-komal, Aku tak peduli videomu itu. Kita bahas apa yang ada sekarang aja. Untuk videomu itu aku masa bodoh dan aku tak pernah nonton itu. Wallahi aku tak pernah nonton sekalipun. Oke, Aku cuma mendengar aja kalau kau tersesat itu. Oke, Makanya aku boleh. mau uji. Oke, kita kembali. Ini sampel pernyataan saya. Pak Cakra, Nabi izin Muhammad bertanya adalah lagi, bertanya saksi. lagi. Ya, izin bertanya lagi. Kalau seandainya Nabi Muhammad fiktif, itu Masjid Nabawi siapa yang bangun selain Nabi Muhammad? Cakra itu pasti. Cakra, ada yang lain. Dia doang. Coba, tolong kasih tahu saya, selain Nabi Muhammad yang bangun Masjid Nabawi siapa? Cakra udah bilang. Menurut Anda yang bangun Nabi Masjid Nabawi itu siapa? Izin ada gurunda di bawah. Di atas tanah anak yatim namanya Suhail dan Suhail. Ada gurunda. Selain Nabi Muhammad siapa? Oke, izin aku masuk ya. Turunkan saya. Naikkan gurunda izin. Turunkan saya aja nggak apa-apa. Udah. Apa aku mau naik? Aku mau izin masuk dulu boleh? Boleh. Silakan. Sekali aja. Jadi sekali aja teman-teman sebelum gurunda. Gini, Pak Cakra ini kan sebetulnya kita kan sedang berdiskusi dengan orang yang seperti misal begini. Kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan akal. Nah, Pak Cakra ini adalah kotoran yang dikasih nyawa gitu loh. Jadi santai dulu Pak Cakra. Sebetulnya kita udah tahu bahwasanya Pak Cakra ini adalah kotoran bernyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mau. Sekarang. Yang kedua, Pak Cakra ini mengaku Islam, tapi dia nggak ngerti Islam. Mengaku Muslim, tapi dia nggak ngerti Muslim. Dituduh Kristen, dia nggak mau Kristen. Jadi sebenarnya betul kata saya barusan. Tapi Pak Cakra ini mengimani sesuatu yang dia sendiri sebenarnya nggak ngerti, teman-teman. Dia sendiri nggak ngerti. Jadi si Cakra ini mengimani sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti apa itu maksudnya. Dia pikir iman itu tidak didasarkan dengan akal pikiran. Pokoknya iman gitu aja lah. Mau benar mau salah pokoknya itulah. Seperti Pak Cakra halnya mengimani Yesus. Pak Cakra kan beriman kepada Yesus yang mati di kayu salib itu kan, yang mati itu kan, yang bangkit lagi nggak tahu atau bangkit apa enggak. Santai dulu kok panas dulu, saya belum selesai kok panas itu. Memang panas Pak Cakra, memang panas ini. Saya mute dulu Anda ya. Santai Pak Cakra, santai. Jadi kalau orang Islam nih Bang Daman, Ustadz Dio dan juga Moreh Mutu ini mengimani sesuatu yang suci, yaitu Al-Quran, kitab suci. Nah Pak Cakra kenapa mengimani sesuatu yang nggak suci? Kenapa Pak Cakra mengimani sesuatu yang dirubah-rubah seperti Bible? Itu kan Anda imani Bible itu kan, Bible kan Anda imani gitu kan. Nah ketika Anda mengimani Bible Pak Cakra, maka yang ada di otak Anda itu adalah sebuah masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Pak Cakra sedang mengimani sesuatu yang Pak Cakra sendiri nggak ngerti sebenarnya. Jadi Pak Cakra ini mengimani Bible ya teman-teman, informasi ya, for your information. Pak Cakra ini mengimani Bible. Ini saya tanggapi Emosi, lo emosi lo dia lo. Lu kok emosi? Jangan emosi Pak Cakra, santai aja Pak Cakra. Syukron Ceki, Edermoon ya. Jangan emosi. Jadi kalau Pak Cakra ini diajak diskusi nggak bisa Moreh Mutu, karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi Moreh Mutu misal nih bertanya pakai bahasa Indonesia, Ustadz Daman bertanya menggunakan bahasa Indonesia, kaidahnya bahasa Arab. Dia ini bertanya pakai bahasa Tai, jadi ngertinya cuma bahasa Tai gitu loh. Dia nggak ngerti sebenarnya apa yang dia omongkan.
diajak ngobrol apa, ditanya apa, nggak nyambung. Tadi Ustadz Daman, saya sampai sekarang masih ingat, Ustadz Daman tadi kan membahas mengenai kotilu ya, Ustadz Daman ya, kotilu kan, Bang Daman kan. Nah, kotilu di situ ada tambahan alif, di situ syukron teman-teman. Ada tambahan alif, terus kemudian itu mensyaratkan bahwa saya terjadi dua pihak peperangan. Saya nangkep gitu. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman di bawah mendengar dia menanggapi itu? Enggak. Enggak, dia koordinasi gitu, masuk kuping kanan keluar Jagorawi. Dia nggak paham apa yang diomongin. Ya, saya sedikit aja gitu Moremuto. Jadi mohon maaf kalau ternyata suara Ardiansa membuat Pak Cakra tutup kamera. Mohon maaf, Ustadz Muto. Mungkin Moremuto mau Nggak mau. Ada Gurunda masih di bawah, tolong. Enggak, dia lagi di jalan. Bang Zuma lagi di jalan, nggak bisa. Lagi di jalan. Oh iya. Akimoto mending Jagorawi daripada Ciawi mati lampu. Ini speknya Uniriva banget sebenarnya sih. Iya, silakan Rifa. Aku cuma dikit aja sih tadi. Lanjut ini. Speknya Riva banget ini, lelaki idaman banget ini. Semua berkumpul padanya, segala parameter yang Riva cari selama ini berkumpul padanya itu. Silakan Uni. Ini Dengar deh, judulnya Uni Riva ini. Silakan Uni, judulnya Uni ini. Lanjut nih. Nih, assalamualaikum nih. Nggak dengar dia ini. Gimana? Ya hajar dulu di Cakra ini, gimana ini? Anginnya. Kenapa? Gini. Mohon maaf nih. Aku sedikit mungkin agak berbeda nih. Kenapa kita seolah-olah kemasukan kecoa satu terus kita harus pakai tank untuk membunuh kecoa itu gitu loh. Jadi mohon maaf, makanya aku kayak sepele karena dari tadi kan kita udah tahu Pak Cakra ini nggak ngerti apa-apa. Dia tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi dia punya masalahnya sendiri. Nah, bahkan Pak Cakra ini, saking dia itu lebih hebat daripada Kristen, dia aja yang nggak ngerti apa-apa nggak mau loh ngaku sebagai Kristen loh. Iya, Orang kayak dia aja nggak mau jadi Kristen loh. Makanya kenapa aku harus kayak iniin Pak Cakra, orang Pak Cakra ini udah dibilang dia nggak ngerti apa-apa katanya tadi. Dia tuh gini, ya? Uni, saya tanggepin dulu. Uni tadi kan mengatakan kenapa membunuh dengan tank. Uni lupa, Moremuto lupa, Bang Daman lupa kalau sekarang HUT TNI. Oh iya. Jangan lupa. Kita bikin tank, kita injak. Meskipun kecoa kita injak pakai tank. Gimana sih Uni Riva? Iya, benar. Tapi lagi di Aceh itu ada pepatah gini. Orang Acehnya punya cara jarang tak punya bangai tak. Tahu nggak artinya apa? Sawadikap. Ya, orang Aceh itu Artinya orang Aceh itu kalau pintar-pintar kali, kalau bodoh-bodoh kali, benar. Contohnya ini. Teman-teman, di Pak Cakra ini aku umpamakan seperti Kitun. Kalau Kitun anak kecil yang butuh disayang, kalau Pak Cakra ini lansia yang butuh ditendang gitu loh. Maksudnya kenapa kayak dijadikan sebagai ini? Jujur ya, aku yakin ada 6.600 orang menonton. Yakin demi Allah tidak ada satupun umat Islam yang goyah imannya. Yang bilang dibenarkan dari tadi Oten. Kalian Oten jangankan Pak Cakra ini. Si Kudus TV aja nggak tahu sekolah di mana dibilang dia benar, mah haleluya. Pak Cakra ini bahkan lebih, Pak Cakra ini levelnya masih di atas Kristen ya. Bahkan dia nggak mau loh ngaku Kristen loh. Artinya Kristen itu bukan pilihan, coy. Bahkan orang kayak Pak Cakra yang nggak tahu apa-apa tentang Islam dia. Kenapa aku harus menyerang Pak Cakra? Justru aku ingin Pak Cakra ini hadir supaya umat Islam itu tahu kalau kalian tidak mencintai ilmu seperti yang aku bilang tadi kayak gini jadinya. Padahal Uni, padahal aku udah siap data loh nih mau bahas. Tanya. Jangan kan Bang Stadio loh. Ini aku punya ini loh bukti untuk membantah Pak Cakra, bahkan aku udah pakai ini loh, pakai enkripsi dari situs Life Science, bahkan aku bawa nih dari Middle East, aku bawa dari manuskrip nih dari Indonesia Windows. Bayangkan loh, tapi aku pikir kayak gini rupanya argumennya. enggak salah, tetap saya nyalakan Uni Riva sama Ustadio. Saya nggak sepakat kali ini. Kenapa saya nyalakan Uni Riva sama Ustadio? Karena yang diajak ngobrol ini kotoran bukan manusia. Kenapa Ustadio bawa ilmu manusia? Kenapa Uni Riva bawa ilmu manusia? Saya nggak bisa. Gimana?
Saya aja nyesal kasih tahu banyak Loh, hal. Iya, gini Bang Daman, saya bersyukur alhamdulillah dengan adanya Bang Daman menjelaskan Kotilu tadi. Wallahi teman-teman, saya ini adalah orang yang nggak tahu apa-apa di antara orang Muslim di sini. Saya orangnya di antara ini nih. Di antara orang Muslim, kecuali dia ngaku-ngaku Muslim aja kan, otak aja kagak punya, apalagi Ini saya Muslim. tanggapi ya sedikit ya. Jangan usah ditanggapi, ngapain ditanggapi? Masa kotoran mau nanggapi manusia? Gila. Sabar dong. Lanjut, Mas Adriansa, sabar dong. Sabar. Jadi, Lanjut, ya, Mas saya Adriansa. narasikan dulu. Saya ini adalah satu-satunya orang Muslim di sini yang nggak punya ilmu daripada saudara Muslim. Terbukti apa? Saya baru tahu teman-teman dengan penjelasan Saya- Ustadz Daman saya tadi. sedikit. Diam dulu. Sabar dong. Lanjut Mas Adriansa. Ya, saya bersyukur. Terima kasih Ustadz Daman dan juga Ustadz Dio memberitahukan ternyata Kotilu itu di situ ada Alif. alifnya tadi itu bermakna itu adalah dua pihak. Saya baru tahu dan terima kasih. Terima kasih. Itu namanya alif musyarakah baina isnen. Kepanjangan bisa nggak dipendekkan, disingkat bisa nggak? Alif musyarakah Dising- aja udah. Disingkat Cakra, udah gitu aja. Alif. Enggak, ini teman-teman jujur teman-teman. Itu kan ilmu nahwu sorof betul ya, ya. Itu nahwu sorof. Wallahi saya Ardiansa Arif Budi Utomo nama saya asli. Saya betulan baru tahu itu. Betulan saya. Dan itu ilmu bagi saya. Terima kasih mau Ustadz Daman, luar biasa Anda. Tapi kalau ya dengan adanya dia botol, ilmunya bermanfaat ke saya. Dia nggak apa-apa botol lah. Yang penting saya jangan lanjut Ustadz Dio sama Ustadz. Jadi Silakan. terima kasih juga untuk Daman. Saya mengucapkan baik terima kasih. Anda sangat-sangat menyelamatkan Aceh, gitu kan. Jadi tadinya saya pikir begini, nggak taunya ada Anda yang berilmu itu menyelamatkan. Wah, Aceh itu terharum namanya gitu. Terima kasih buat Daman. Iya. Minimal untuk nutupin lah, minimal untuk nutupin si Cakra yang aku dari Aceh gitu. Nah itu dia. Oke, host bisa saya komen? Silakan Drom, lanjut. Oke. Kalau Anda Buka dulu dong, open cam dong. Masa ngomong gitu doang, udah mentang-mentang kotoran, nggak mau buka cam. Widih, Oke, ganteng. ini saya komen Di sedikit. silau cok. Coba ditertibkan dulu ini ya, perlu ketenangan. Oke, tidak perlu Sosokan perlu ketenangan. bisa saya Asumsi orang berasumsi juga butuh ketenangan loh ternyata. Lanjut aja. Oke. Kalau Anda Baik. menuduh seseorang tanpa pengakuannya yang jelas, maka perlu Anda pikirkan pertanyaan yang sama perlu ditujukan kepada Anda sendiri. Apa buktinya saudara-saudara dalam Komal ini adalah orang Muslim? Apa buktinya Oke. saudara-saudara ini? Saya jawab. Oke? Nggak ada bobotnya sama sekali aja. Apa buktinya saudara-saudara di sini? Uni Riva mau nanggepin yang kayak gini Uni. Mau? Biarin aja. Enggak, saya tanggapin sendiri. Apa buktinya Dia saudara-saudara kan di sini? kehilangan masa mudanya, biarin aja, tanggepin aja. Sebentar dulu, ini saya Ya tanyakan. biarin mereka PDKT dulu lah, PDKT. Iya. Apa Jadi buktinya Enggak, ini saudara? aku jujur nih tipe-tipe aku nih om botak gini tipe-tipe aku nih emang. Ini saya tanya dulu ini kepada Anda ini. Apa om? Sama saya om, fokus ke saya om. Oke. Sama adik bang, sama adik. Asik. Sebentar dulu nih saya komen sedikit ya. Om grogi. Iya, Itu santai. anak grogi banget. Gimana bang? Gimana Asik. bang? Coba abang jelaskan sama adik dulu gimana. Gelagapan dia gelagapan. Tolong Anda ini Mukanya ungu kayak Thanos digitu sama Riva. coba tertib dulu nih. Ini Iya. oke, biar kita agak- dengarkan biar- dulu biar om ini ya. Biar dewasa, biar lebih Udah pak, nampak udah kita udah pada dewasa pak. Bapak aja yang lansia di sini kita udah Oke, dewasa. oke. Lanjut gimana? Oke. Kumismu memelintir hatiku ya. Iya. Jangan. Tolong Anda pertanyakan Iya, sendiri gimana? apa buktinya Apa? bahwa Anda ini adalah orang Islam hanya Anda terlahir dalam keluarga Islam, atau apa buktinya Nabi Muhammad itu orang Islam atau orang Muslim? Oke. Nah, kalau perlakuan Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab hadis, dalam kitab fikih, dalam Ahlus Sunnah,
adalah perlakuan-perlakuan yang zalim dalam beragama, maka Nabi tersebut tidak bisa kita katakan seorang Muslim atau seorang Rasul yang punya kelakuan aswatun hasanah. Nah, jadi tidak hanya, jadi perlu Anda pikirkan, tidak cukup dengan slogan dan tidak cukup hanya mengkafirkan orang, tidak cukup dengan hanya membuat statement yang tidak bisa Anda faktualkan dalam alam terhadap seseorang yang tidak belum Anda konfirmasikan tentang kondisi seseorang. Misalkan kalau saya dibilang orang Kristen, tetapi kok Anda tidak mau bertanya langsung kepada saya untuk mengkonfirmasikan apa benar saya bukan orang yang terlahir dalam agama Islam. Nah, jadi kalau anda ini jujur untuk mencari ilmu, pengetahuan atau masukan atau pemikiran, maka coba introspeksi dulu apa esensi dan tujuan Anda beragama Islam. Apakah Anda sudah tunjukkan bahwa agama atau model agama yang Anda anut telah menciptakan satu kondisi yang rahmatan lil alamin, seperti yang Anda katakan. Nah, kalau Anda tidak bisa mengaktualisasikan bahwa Kepanjangan diam lu. Bosan gue Udah Pak, gantian, udah. Pak, biasa tanggapin. Saya tanggapin ya. Berbunga-bunga hatinya. Ya, pertama Om Cakra, Islam itu Malu nutup kamera, Umi. Nutup kamera jangan dulu. tutup kamera Om. Kita lagi ngobrol. Jangan tutup kamera, jangan tutup hati. Ayo buka. Anggap semua orang lain nggak ada Om. Anggap adik dan abang aja berdua ya. Gini loh Bang, adik jelasin. Pertama Adek abang Nano. harus tahu definisi Islam itu apa abang ya. Islam itu Abang bukan lansia hanya dipanggil kakek lah. Om. Jadi Om, Islam itu bukan ya Om, jadi Islam itu bukan hanya sekedar sistem kepercayaan, tapi juga identitas, spiritualitas, dan jasmania seorang manusia yang mengklaim dia Islam. Secara esensi Om, Islam itu adalah kepatuhan dan ketundukan terhadap apa yang diyakini kebenarannya. Jadi kalau Om bertanya kepada Adinda, dari mana kau bisa membuktikan kau Islam Adinda? Pertanyaanku, buat apa aku membuktikan kepada engkau? Apa urusannya aku membuktikan kepada engkau keislamanku? Karena engkau bukanlah juri dalam hal spiritualitasku. Tapi ketika kau bicara nabiku fiktif, Al-Quran salah, wajar dan wajib ku pertanyakan, dari mana kau tahu? Siapa yang bilang? Lalu kau menjawabnya, daku yang mengatakannya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah engkau? Akulah dia yang kau aniaya. Kan jelas. Jadi ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad fiktif, maka kami perlu menanyakan apa metode kajian Anda. Lalu Anda menjawab, kalau segala sesuatu tidak ada di alam semesta ini bisa diefaktualisasikan, maka dia tidak. Apa itu Pak? Jawaban Anda itu bukan jawaban yang memang lazim dipakai di dunia akademisi. Karena tidak segala sesuatu yang bisa diindrakan itu dianggap ada. Bahkan dulu sebelum atom ditemukan keberadaannya, keyakinan terhadap atom itu ada, sudah ada. Artinya dalam dunia saintifik pun meyakini dulu lalu membuktikan itu pun tidak sesuatu yang haram. Jadi kalau Anda mau mengatakan Nabi Muhammad itu fiksi, alasannya apa? Itu yang kami butuhkan di sini. Ternyata kenapa saya tidak terlalu menanggapi Anda? 3 kali kita bertemu dalam ranah dialektika. Ternyata Anda tidak menunjukkan kapasitas Anda sebagai orang yang mumpuni untuk membuatkan statement dan argumen. Nah, kalaupun Anda bilang agama Islam itu bermasalah, itu bukan masalah umum, tapi masalah Anda sendiri yang kami tidak perlu urusin. Kan menurut Anda Islam bermasalah, menurut para ahli lainnya tidak. Bahkan ada di kampus-kampus diletakkan hadis kok, nggak masalah kok. Yang bermasalah tuh Anda dengan diri Anda. Ya mungkin dulu Anda mungkin tersakiti dengan orang Islam, ya bisa jadi. Tapi salut dengan Pak Cakra, jujur. Teman-teman, saya mungkin saya lihat banyak menghujat Pak Cakra ya. Mungkin karena kalian sakit hati dengan narasi dia yang berbeda dengan narasi kita. Ini pendewasaan kepada kita sebenarnya, supaya kita lebih sabar dan siap menghadapi bahwa ke depan mungkin suatu saat fisik kita akan didera seperti yang di Palestina ya. Ini baru argumen diserahkan ke kita. Pak Cakra ini membuktikan sebodoh-bodohnya umat Islam nggak mau jadi Kristen. Bayangkan, orang Islam yang paling bodoh aja nggak ngerti apa-apa aja, dia nggak mau mengakui dirinya Kristen.
Dia aja tersinggung loh, berkali-kali dia tersinggung dikatain Kristen sama kita kan. Bahkan penghinaan bagi dia ketika dia dikatakan Kristen. Nah ini level kita Ten. Bahkan orang sebodoh-bodoh Pak Cakra yang nggak ngerti apa-apa aja dikatain Kristen malah marah. Marah dia dikatain Kristen, tersinggung dia. Karena penghinaan menurut dia mungkin kalau jadi Kristen itu. Itu yang saya banggakan dari Pak Cakra. Kitun juga gitu Kitun. Kitun itu kan setolol-tololnya anak muda yang sinkretisme bahkan nggak mau diakui Kristen, Tuhannya tetap Allah. Mereka begitu kan. Si Kuntun, Ton, kau Kristen ya? Tidak, saya tidak Kristen. Tuhan kau siapa? Allah katanya. Bahkan setolol-tololnya Kuntun nggak mau ngaku Tuhannya Yesus. Artinya apa? Berarti orang Kristen yang mengakui Tuhannya manusia itu lebih tolol daripada orang tolol di dalam Islam. Bayangkan, kenapa Uniripa bilang begitu? Lah, ini buktinya di profesor-profesorin nama orang tapi nggak pernah kuliah. Si Kuntun buktinya nggak jelas background akademisnya apa, tapi mengkritisi agama Islam karena suatu hal dan kata kita nggak tahu karena kekecewaannya. Jadi kita harus akui. Maaf ya, saya belajar banyak dari orang-orang seperti Cakra dan juga Kintun. Apa yang saya pelajari dari mereka? Mereka adalah orang yang membenci Islam bukan karena ajaran Islam, tapi karena personal orang Islam, saudaraku. Karena kelakuan kita. Kita harus beranilah kita sekali kritisi. Memang kita kadang terlalu keras. Jadi orang-orang seperti Cakra ini, dia ini sebenarnya tidak membenci Islam, tapi dia benci kepada oknum Islam. Jadi untuk membalasnya dia serang Islamnya. Bahkan orang kayak dia aja nggak mau ngaku Kristen loh. Tanya-tanyakannya Om, benar kan Om? Oke, saya tanggapi nih Rifa. Persoalannya begini, jadi ya. Perlu dimengerti bahwasanya Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab fikih, dalam kitab hadis. Itu bukan Islam. Ya, jadi Islam menurut Pak Cakra ini adalah Islam di mana di mute ya? Belum selesai. Sorry. Siapa yang mute? Kupikir belum selesai. Bukan, Jangan di mute. Termute. Oke, kenapa di mute? Oke. Ini saya ulang ya. Perlu Anda mengerti bahwasanya Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad yang diterangkan oleh kitab fikih, kitab hadis dan asbabun nuzul bukanlah definisi Islam yang Anda dapat pada ayat 19 dan ayat 85 dari surah Al-Imran. Nah, kenapa saya bilang demikian? Tunggu, wait a minute. Anda bilang Nabi Muhammad membawa agama Islam. Saya ulang nih pernyataan, tolong dimengerti dulu. Saya ulang pernyataan Tadi saya saya. bilang fiktif. Enggak, ini gimana ini? Yang konsisten lah, Pak. Makanya ini tolong didengar dulu baik-baik susunan kalimat yang saya katakan. Sendiri dia. Kena sendiri dia sebenarnya itu. Tadi kau bilang Nabi Muhammad fiktif, cemananya kau. Sekarang kau bilang Nabi Muhammad bawa Islam, goblok kalinya kau, botak. Oke. Baik, ini saya minta permisi dulu. Mungkin Anda bisa langsung aja diskusi lanjutkan, silakan. Ya kan, mungkin nanti kalau sudah tertib dengan kepala dingin bisa saya masuk. Iya, udah, lanjut aja Cakra. Udah kondusif. Yang kondusif dulu kita. Oke, Cakra, lanjut dulu Cakra. Saya dengan Pak Cakra aja coba. Saya sama Pak Cakra. Silakan. Oke. Ini saya ulang sekali lagi. Bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diterangkan di dalam kitab hadis, kitab fikih, sirah Muhammad dan asbabun nuzul bukanlah definisi Islam yang ada pada ayat 19 dan 85 dari surah Al-Imran. Kenapa saya bilang demikian? Kenapa kata Islam yang ada pada dua ayat itu tidak bisa dimaknakan sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diterangkan oleh kitab hadis dan kitab fikih, para mazhab dan oleh ulama dan kitab asbabun nuzul, surah Muhammad dan lain-lain. Nah, ada apa di dalam kitab-kitab hadis, kitab fikih yang ada dalam agama Islam tidak bisa dimaknakan sebagai makna kata Islam yang ada pada ayat 19 dan 85 surah Al-Imran. Karena hukum Tuhan yang ada di dalam agama Islam atau yang dimaksud syariah Islam di situ. Nah, dan juga terkait dengan aturan-aturan ritualitas, kan, kewajiban-kewajiban ritualitas yang ada di dalam rukun Islam.
semua itu bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, itu aja dulu. Contohnya satu. Contoh maksudnya? Ya, yang contohnya bertentangan dengan prinsip alam tuh yang mana? Oke. Tentang kewajiban misalkan wajib jilbab kepada wanita. Oke, sebentar. Nah, kan saya sudah tahu kan, Pak Cakra ini adalah orang yang tidak mau perempuan itu tutup aurat. Dia pengen lihat perempuan Sebentar. itu memperlihatkan Oke. toketnya. Itu memperlihatkan Oke. toketnya. Pak Cakra tuh terganggu dengan hukum Islam yang memiliki adab yang tinggi di mana perempuan pakai hijab. Pak Cakra ini kembali ke alam guys, kayak di Taman Eden zamannya kitabnya orang Kristen, di mana perempuan dan laki itu burungnya boleh diliatin tuh, dada payudaranya nggak apa-apa, digeol-geol tuh, ya kan Pak? Jadi Pak Cakra ini udah tahu arah kemana. Pak Cakra tuh nggak mau, Pak Cakra tuh nggak mau manusia itu punya moralitas Al-Quran dan hadis, tertutup seluruh tubuhnya. Kenapa? Pak Cakra ingin seagama itu seperti di Kristen tuh, mau pakai lingerie ke gereja nggak masalah, nggak dihukum. Oke. Pak Cakra ini nggak terima di Aceh. Pak Cakra ini nggak terima di Aceh perempuan dihukum kalau nggak pakai jilbab. Karena Pak Cakra pengen menikmati paha bahenolnya pantat cewek-cewek yang ada di mana-mana, ya kan Pak? Memang cocoknya jadi Kristen Bapak, tapi Bapak pun luar biasa. Bapak nggak mau jadi Kristen, itu udah keren banget. Mending Bapak jadi ateis sih Pak. Apa yang Bapak nyembah orang? Lanjut. Gimana? Oke, terima kasih. Memang Ini udah saya terangkan ini. beberapa pembaca. contoh lagi. Iya, lanjut. Tentang persoalan riba yang ada di dalam agama Islam. Bapak ini juga nggak mau kita ini mengharamkan riba karena Bapak ini mau minjamin uang berbunga kayak orang kawan-kawanku yang dulu di apa itu di PT dulu ya. Jadi iya, kawanku banyak kawanku yang minjamin uang diberbungain. Bapak ini dia nggak suka. Dia pengen kita kalau pinjamin uang bayarnya 20% tambahannya. Bapak ini memang keren ini. Memang Bapak ini terganggu dengan hukum Islam. Aku udah duga guys. Memang Bapak ini lanjut Pak. Apalagi Pak pakai jilbab, riba, apalagi Bapak yang jangan-jangan nikah harus pakai ini, boleh nih nikah sama laki-laki kayaknya apa Pak? Oke, dalam rukun Islam itu ada sembahyang. Bahwasanya prinsip sembahyang yang menjanjikan hasilnya itu kepada orang baik-baik, ternyata hasil sembahyang itu tidak bisa dievaluasi bagaimana. Nah, aku tahu nih, Pak Cakra, nih dulu waktu sembahyang tetap mencuri, merampok, coli juga, makanya dia percuma sholat kata dia. Emang iya, keren banget. Jadi Pak Cakra ini dulu, waktu dia udah capek-capek sholat, ternyata dia tetap juga nonton bokep, ngintipin janda mandi, bermaksiat. Makanya dia yakin nih, ngapain gua sholat, orang gua tetap nonton bokep, menyentipin janda mandi. Ini wajar teman-teman. Bapak Cakra ini nggak mau jadi Islam lagi. Kenapa? Karena ketika dia dulu di Islam, dia nggak bisa lihat tubuh montok perempuan karena harus ditutupi pakai jilbab. Dia kan pengen lihat rambut tergeol-geol gitu, ya kan, pakai teteknya kelihatan kemana-mana. Belum lagi riba, susah lah dia mau minjamin duit bunga 20%, nggak dibolehin dalam Islam. Apalagi barusan sholat, ngapain sholat kata dia, orang saya nonton bokep juga. Ya lanjut Pak. Bunda tahu sekarang masalah Bapak. Saya kan Pak. Konsultasi sama saya dapat ilmu Pak. Lanjut Pak. Oke. Iya. Jadi saya sudah terangkan bahwasanya banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalam syariat Islam dan hukum-hukum yang dinamakan hukum Islam atau hukum Tuhan. Ternyata hukum Tuhan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Jadi yang mana tuh Pak? Oke. Oh, saya tahu. Maksud Pak Cakra itu kalau mau kita pakai hukum rimba aja. Yang bini orang boleh diambil, orang boleh dibunuh sembarangan. Waduh, keren banget Pak Cakra ini ya. Ini bisa diterapkan dari dalam baru agama tertentu nih Pak. Jadi Pak Cakra nggak suka guys kalau kita pakai hukum yang apabila kalian diperangi boleh memerangi. Enggak, Pak Cakra pengen pakai hukum alam ya, alam semesta. Uni. Apa itu? Pakai dua device lagi Uni, nanti kena ini pasti. Oke. Jadi Bapak Cakra ini pengennya kita itu teman-teman ya, kayak hukum rimba, kayak hukum alam semesta. Apa itu? Kalau bini orang kau suka ambil aja, nggak apa-apa, kan bini orang, kan bukan bini kau, nikmati aja. Gitu. Lanjut. Aduh, mulai ketahuan Bapak Cakranya. Persoalannya kalau syariat Islam ini melarang umat untuk berfikir, menganalisa dan menggugat tentang kondisi dan perlakuan Nabi Muhammad yang tidak manusiawi dalam beragama, maka itu adalah
sangat bertentangan dengan norma-norma fitrahnya manusia. Kalau kita manusia ini secara fitrah dianugerahkan, dikaruniai akal untuk mengerti apa yang kita lakukan. Makanya Al-Quran ayat 36 dari surah Al-Isra itu dikatakan, jangan ikut yang tidak kamu mengerti. Nah, tetapi Saya tahu nih, saya tahu Pak Cakra. Pak Cakra ini pengennya kita itu kayak Kristen. Jangan ikuti orang berilmu, tapi ikutilah orang-orang yang tidak belajar tapi berbicara banyak kayak Pak Cakra sama Edis. Ini Pak Cakra nggak suka aturan Islam. Aturan Islam itu menyuruh kita untuk ikuti orang yang berilmu. Pak Cakra nggak suka, guys. Kalau kita ikuti orang berilmu nanti kita beradab. Enggak, Pak Cakra tuh pengen kayak di hutan. Tapi Uni benar katanya tadi Uni, jangan ikuti yang nggak kalian mengerti. Nah, kira-kira kalian ngerti nggak Pak Cakra? Enggak ya? Enggak ya? Oh ya udah. Iya, memang betul. Ikuti, udah benar. Enggak, kita hargai. Saya respect. Iya betul. Jadi saya respect dengan Pak Cakra ini. Ini agama baru nanti. Mungkin ada rencana mau bikin gereja atau apa gitu Pak? Bikin denom agama baru. Nggak, tapi jujur nih, adik boleh bertanya sama abang nggak? Oke. Nggak nih adik tanya pribadi sama abang, boleh nggak? Boleh. Abang ini agamanya sekarang apa? Saya ini agama Islam, tetapi bukan agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terus kau kenal Islam dari mana? Dari alam. Dari alam. Alam yang mana mengajarkan kau tentang Islam, mengajarkan kau kata Islam itu? Hah? Nah, kalau Anda bisa mendapatkan Alam Badukun. Oke. Enggak. Yang mengenalkan kau kata Islam itu siapa yang mengenalkan kau kata Islam itu? Alam yang mana? Nah, kalau ada alam yang di luar daripada alam ini, ya silakan tunjukkan. Yang saya maksud alam itulah alam di tempat kita ini, di tempat Alam manusia dunia. ini. Alam dunia. Iya. Nah, di alam dunia ini siapa orang yang mengajarkan kau kata Islam? Ya, alam itu sendiri. Gila kau, alam bisa ngomong rupanya. Bentuknya apa alam ini? Alam ini bentuknya apa? Nah, disinilah poinnya. Kalau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak mengerti tentang kondisi alam, maka Bukan disinilah itu. Al-Quran itu Nggak nyambung. Coba sebentar dulu. Makanya Anda harus pikir agar bisa nyambung. Dari tadi kita mikir, kau yang nggak mikir, kuclok. Oh nggak ada mikir dari tadi kau. Memang sengaja teman-teman nggak diturunin tuh mau diajab dulu. Kita permalukan dulu sampai habis. Kita Nggak, jadi permalukan dulu dia. betul. Aku udah tangkap. Pak Cakra ini pengen kayak di hutan. Nggak pakai celana dalam, perempuannya nggak berhijab, nggak boleh berpikir. Memang Pak Cakra ini pengen membuat sebuah ajaran baru, di mana ajarannya itu adalah kebebasan berpikir suka-suka bapak moyang kau. Jangan pakai aturan, tapi Tuhannya tetap Allah. Kenapa? Ya, dia tahu kalau Allah itu Tuhan. Dia tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Cuman dia nggak mau diatur. Dia pengen kayak di hutan gitu loh. Dia tahu Tuhan itu Allah. Nah, tapi lumayan nih ya. Nggak pahamnya Bapak Cakra ini tetap dia nggak mau nyembah Yesus. Apa? Saya mau tanya, Bapak nggak tertarik nyembah Yesus gitu Pak, minimal sekali gitu seumur hidup gitu? Silakan Pak dijawab. Enak loh nyembah Yesus Pak. Dia menjamin Bapak masuk surga, tapi di surganya nanti nggak ada apa-apa sih. Gimana? Saya susah ini berdiskusi karena setiap saya kasih komen ini saya di mute. Ini agak susah ini. Gak ada yang mute, Gas. itu Jangan Anda di-mute, mute sendiri tadi. Anda tadi mute sendiri, kita nggak ada mute. Silakan Pak Cakra, silakan. Apa Anda tidak tertarik untuk menyembah Tuhannya orang Kristen gitu Pak? Oke. Tuhan yang pernah mati? Diajar kores nih. Begini, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Islam saya bukanlah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu satu yang dimengerti dulu. Islam yang dibawa siapa Pak? Ya, Islam yang diterangkan oleh alam, yang dibawa oleh alam. Alam semesta menjelaskan Islam. Masya Allah, baru tahu saya. Inilah Bahkan alam semesta pun menjelaskan Islam, teman-teman. Bapak nggak mau nyembah Yesus gitu? Aduh. Sebentar dulu ini saya terangkan ya. Iya, terangkan. Oke, saya Terangkan sudah lah. terangkan. Kenapa alam, kenapa Lihat, Al-Quran atau ambil alam screen.
kan menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau kenapa alam menolak konsep Nabi terakhir. Nah, ini perlu dimengerti. Makanya tadi ayat 40 dari surah Al-Ahzab yang barusan kita bahaskan, itu tolong dicamkan kembali pelan-pelan dengan kepala dingin agar Anda bisa melakukan satu introspeksi. Tunggu, aku ngomong. Tunggu. Alam yang dimaksud ini apa? Bentuknya sungai, gunung, atau apa? Bentuk alam ini apa? Sungai, gunung.